Salam damai sejahtera buat kita sekalian. Saya percaya kita semua selalu diberkati oleh Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak pergumulan, namun saya saat ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hari Minggu yang kudus ini. Karena itu, mari terlebih dahulu kita berdoa. Di hari perhentian yang Tuhan sediakan bagi kami akan bersama-sama memahami kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus kiranya akan selalu menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan ketika kami membacanya kami boleh mengerti dan juga kami boleh mengaplikasikan dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab. Ada dua bagian perikop yang ditetapkan menjadi pemberitaan firman Tuhan di lingkup gereja kita. Yang pertama, mari kita membukanya dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 53 dibaca ayat 4 hingga ayat 12, dan selanjutnya dalam Injil Markus pasal 10 ayat 35 hingga ayat 45. Kita beri tanda batas terlebih dahulu di perikop yang kedua. Mari kita arahkan di perikop yang pertama perhatian kita, supaya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita sekalian yang ada. Saya akan membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, Yesaya 53 ayat 4 hingga ayat 12, berkata demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sesungguhnya ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburan di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang benar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia
menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Itu perikop yang pertama. Perikop yang kedua, mari kita arahkan perhatian kita di dalam kitab Injil. Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai ayat 45. Saya baca firman-Nya saat ini berkata, permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, itu tidak berhak memberikan. Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan, menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, itulah bagian firman Tuhan. Saya percaya kita sekalian yang ada diberkati oleh Tuhan ketika dalam kehidupan kita senantiasa mau hidup di dalam kita melayani Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah yang sudah lebih dahulu melayani kehidupan kita sekalian yang ada. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari perikop yang ada, kita memperhatikan di perikop Yesaya pasal 53 4 sampai ayat 12. Di situ berkata-kata atau berbicara tentang bagaimana ia menyampaikan nubuat nabi, di mana Nabi Yesaya bernubuat tentang hamba
yakni hamba Tuhan yang menderita. Nabi Yesaya dia menyampaikan nubuatan yang ada ini di tengah-tengah suasana kehidupan umat Tuhan yang sedang dalam pergumulan karena beratnya tekanan dalam hidup ini, karena beratnya tantangan hidup sebagai umat Tuhan, di mana umat Tuhan bergumul dalam kehidupan ini menghadapi berbagai tantangan sebagai satu bangsa dan sebagai umat Tuhan. Dalam kehidupan ini ketika mereka mengalami penindasan dari bangsa Asyur, maupun ketika mereka mengalami penindasan karena ancaman dari bangsa Babel. Yesaya sebagai nabi, dia hadir memberikan penguatan iman dan sekaligus dia memberikan satu pengharapan kepada umat bahwa pembebas yang ada pasti akan hadir di tengah-tengah kehidupan umat ketika umat itu mengalami penindasan, ketika umat diperhadapkan pada pengalaman hidup yang sungguh sangat pahit dan getir, sangat menyakitkan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, selanjutnya tentu bagi setiap umat yang percaya kepadanya, di sini Yesaya menyampaikan nubuatnya, dan pasti ini yang tentu diharapkan kepada umat agar umat dalam kehidupan ini memiliki ketahanan dalam iman kepada Allah. Oleh karena itulah Yesaya berkata-kata bahwa ketika hamba Tuhan itu menderita, dikatakan penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Ini mau menunjuk bahwa hamba Allah atau hamba Tuhan yang ada itu senantiasa boleh menerima kenyataan yang ada, dan kenyataan yang ada itu diterima dengan ikhlas, dengan rela, dengan taat, dengan setia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, luar biasa ketaatan hamba Tuhan yang ada. Dan itulah yang dinampakkan di dalam sikap kehidupan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat penebus dosa. Dia hadir di hadapan umatnya. Ketika dalam kehidupannya, dia menunjukkan sikap rendah hati. Kerendahan hati yang dimiliki, dan dia punya tindakan menjadi pelayan ketika dia boleh menyampaikan evangelion, kabar baik, berita sukacita, berita keselamatan. Oleh karena itu saudara, di kemudian harinya ketika Yesus sudah memberikan teladan dalam kehidupan sebagai hamba Allah, hamba Tuhan yang menderita, murid-muridnya memberikan sikap ketika dalam kehidupan bagaimana Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius, dia menyampaikan satu permintaan, suatu permintaan dia sampaikan. Kalau kita lihat dalam perikop yang kedua, Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Di situ berkata-kata tentang Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius. Dia menyampaikan permintaan kepada Yesus Kristus untuk memperoleh kedudukan, boleh menerima kemuliaan Tuhan pada waktunya nanti. Nah, permintaan dari para murid ini mengandung pertanyaan, mengapa dia meminta hal yang seperti ini?
Rupanya pemahaman dalam kehidupan umat Allah yang ada dalam perjanjian lama, Israel itu sendiri dalam perjanjian lama, mereka memahami bahwa hamba Allah yang menderita itu, Mesias itu menderita, yang ada itu dia hanya memahami Mesias itu dalam pemahaman secara politis. Nah, para murid masih memiliki pemahaman bagaimana pemahaman orang Israel memahami bahwa ketika Mesias itu memerintah sebagai raja supaya dia memperoleh kedudukan, memperoleh jabatan yang penting. Yesus tentu tidak menghendaki apa yang diminta oleh para murid yang ada. Justru di sini kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus dengan tegas dia menyampaikan bahwa sesungguhnya pemerintahan bangsa-bangsa berbeda dengan pemerintahan dalam kerajaan Allah. Pemerintah yang ada di dunia ini memerintah dengan tangan besi, itu dengan kekuasaan otoritas yang dimiliki. Tetapi kalau kita melihat bahwa pemerintahan yang ada diterima dalam kehidupan ini, pemerintahan Tuhan Allah, bahwa barang siapa yang ingin menjadi besar, dia harus menunjukkan kredibilitasnya, integritas dirinya menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin terkemuka, ia mestinya menjadi hamba. Nah, semua ini tentu berujung pada bagaimana dia melayani, bukan dilayani. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita memperhatikan di sini bahwa sesungguhnya semua kita yang ada, Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kita sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita senantiasa hendaknya hidup dalam kehidupan ini. Kita dipanggil supaya kita melayani orang lain, melayani sesama kita, sehingga dengan demikian dalam kehidupan ini Yesus Kristus yang sudah memberikan teladan, dalam keteladanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, hal inilah yang hendaknya kita lakukan dalam kehidupan pelayanan kita semasih kita berada di tengah-tengah dunia ini. Pelayanan yang diberikan oleh Yesus luar biasa. Dia memberikan dirinya, bahkan tubuhnya, jiwanya, dia berikan darahnya untuk kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya, kepada orang-orang yang berdosa, supaya dalam kehidupan ini meneladani kasih Yesus. Dalam keteladanan yang diberikan, bahwa ketika dia mengalami penderitaan yang luar biasa, bahkan dia mengalami kesengsaraan yang luar biasa, selanjutnya dia wafat, tapi dia bangkit kembali, dia hidup kekal, dia menerima bagaimana dalam kehidupan ini dia yang menjadi raja yang diraja, raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. Dialah yang memerintah atas kehidupan kita. Dia menunjukkan integritas dirinya untuk melayani. Maka dengan demikian kita melihat bagaimana hamba yang menderita itu menunjukkan kredibilitasnya pada kita. Diingatkan, percayalah bahwa ketika kita dengan tulus ikhlas dan dengan memiliki kerelaan untuk melayani, kesetiaan dalam melayani, dalam kerendahan hati, tentu dalam hal ini kita akan senantiasa boleh menerima kemuliaan dari Tuhan. Oleh karena itulah saudara-saudara,
Hendaklah senantiasa dalam kehidupan kita milikilah kerendahan hati ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani. Jadilah pelayan, jadilah pemimpin yang melayani dalam kehidupan ini. Bukan untuk memerintah, tetapi kita dipanggil untuk melayani semua orang. Tuhan akan menolong kita supaya dalam kehidupan kita ini kita melayani untuk damai sejahtera Allah dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Walaupun ada banyak tantangan, banyak sekali pergumulan-pergumulan yang ada, tantangan-tantangan yang ada, baik itu tantangan dari dalam kehidupan sebagai keluarga, kehidupan sebagai jemaat, maupun tantangan-tantangan yang datangnya dari luar. Hadapi semuanya itu dengan senantiasa memiliki hati sebagai hamba yang melayani dengan setia, dengan tulus, dengan ikhlas, maka akan digantikan dengan kemuliaan yang kekal yang ia nyatakan bagi setiap orang yang merespons dan yang mengikuti keteladanan yang sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa kita. Terpujilah namanya. Amin.